Dikisahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika seorang perempuan yang masih sedang menjalani kehamilan ditinggal mati suaminya. Ketika melahirkan anaknya diberi nama Alqamah. Meski hidupnya sangat susah, sang ibu merawat anak bayinya dengan penuh kasih sayang disebabkan pemahaman sang ibu bahwa anak itu harus dirawat baik-baik karena pemberian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang malam sang ibu berharap, bersujud memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangannya memohon doa, terkadang sambil menitikkan air mata dan berharap kepada Tuhan, semoga ketika kelak anakku besar bisa membalasku kebahagiaan dan mendapatkan nama yang harum pada orang-orang di sekitarnya. Sang ibu berdoa kepada Allah, terbuka 7 lapis langit, menembus arasy kursi, dan para malaikat bersujud kepada Allah dan berkata, oh Tuhanku, tidak akan bangun dari sujudku jika engkau tidak menerima doa-doa dari hambamu. Ketika Alqamah beranjak besar, nasib baik berpihak kepada dirinya. Alqamah diberinya kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang cantik tetapi tidak memperhatikan para kaum miskin. Sedang rekan pergaulannya hanya terbatas orang-orang terpandang, para golongan kaya dan pejabat tinggi. Maka Alqamah merasa malu menampilkan sang ibu yang dekil ke hadapan rekan-rekan sepergaulannya. Maka oleh Alqamah dipindahkan tempat tinggal sang ibu ke sebuah rumah yang berpisah dari rumah Alqamah pada suatu sudut kampung dengan kondisi rumah seadanya. Sang ibu diinapkan di rumah sederhana itu seorang diri, meski dapat dengan mudah dijangkau ke rumah Alqamah. Suatu ketika Alqamah kedatangan tamu. Ketika itu sang ibu juga sedang bertandang ke rumahnya. Ketika tamu Alqamah menanyakan ihwal sang ibu yang sedang lewat di dalam rumah, siapa orang tua yang lewat tadi wahai Alqamah? Alqamah menjawab, dia orang yang tinggal di belakang rumah yang sering datang meminta-minta. Jawaban Alqamah langsung didengar oleh sang ibu, tetapi sang ibu tidak berkata apa-apa, hanya mengurutkan dadanya. Saat kedua ada lagi tamu Alqamah datang bertandang ke rumahnya, dan ketika itu sang ibu juga datang bertandang. Tamu itu kembali menanyakan hal ihwal sang ibu, dan jawaban Alqamah sama seperti sebelumnya, dan sang ibu kembali mendengar jawaban Alqamah yang sangat menyakitkan hati sang ibu, tetapi tetap tidak bisa berkata-kata, hanya sanggup meneteskan air mata. Meski dalam hatinya sangat marah, sang ibu bertekad bila Alqamah berlaku sama pada ketiga kalinya, maka sang ibu tidak akan diam lagi. Pada saat ketiga ada tamu lagi yang bertandang ke rumahnya dan kembali menanyakan hal ihwal ibu yang sedang lewat di hadapannya, dan jawaban Alqamah sama seperti sebelumnya. Ketika itulah maka spontan sang ibu duduk bersimpuh di kursi Alqamah sambil berkata, oh anakku Alqamah, saya tidak pernah bermimpi kamu akan memperlakukan ibu yang melahirkanmu seperti ini. Ketika kamu masih kecil, kamu kuberi air susu ibu, kupaksa diriku untuk menghidupimu, meski hidupku susah, meski hari panas terik atau dikala hujan, kuberi makan apa adanya agar kamu bisa hidup. Kamu selalu kuelus ketika nyamuk menggigitmu, kupeluk ketika suara guruh menggelegar di langit dan kilat menyambar-nyambar di pagi buta. Ketika kamu sakit, saya selalu menjagamu sampai tidak bisa tidur Alqamah. Ku gendong dirimu sambil bersenandung ketika kamu menangis. Kelakuanmu dan perkataanmu sangat jauh dari harapan ibu Alqamah. Saya akan pulang, anakku, jika dirimu beruntung masih bertemu. Namun jika kamu mendapatkan celaka, saya akan meninggalkan tanpa kamu tahu. Bagaimanapun kamu, begitupun kamu. Maka pulanglah sang ibu, berjalan pelan sambil menyesali perbuatan anaknya. Sang ibu sekali-kali menyeka air mata yang terus bercucuran dan hidung yang sesak dan hati pedih sebab sudah hilang harapan terhadap anak yang dikandungnya. Akhirnya ketika kekayaan Alqamah berangsur mengecil dan dirinya diserang penyakit,
Para teman sepergaulannya pun semakin berkurang. Suatu ketika Alqamah menjelang ajalnya, tapi sangat sulit nyawa lepas dari tubuhnya, meski surat Yasin telah berkali-kali tamat dibacakan. Maka beberapa sahabat mengadukan perihal Alqamah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada para pembawa berita itu, apakah masih hidup ibunya Alqamah? Maka dijawab oleh pembawa berita, masih ya Rasulullah, tapi sudah lama tidak ketemu karena tidak mau mengakui ibunya. Rasulullah menyuruh para pembawa berita itu untuk mencari sang ibu. Tetapi sang ibu enggan bertemu lagi dengan anaknya. Sang ibu berkata, sudah tidak ada ibunya lagi Alqamah. Dia sudah tidak mengakui saya sebagai ibunya. Saya tetap peduli pada sakitnya, tapi saya lebih sakit hati atas perbuatan dan perkataannya kepada saya. Kali ketiga sang ibu dijemput oleh para pembawa berita agar menemui anaknya yang sedang sekarat. Rasulullah berpesan, beritahu ibunya Alqamah, bila dia tidak mau menemui anaknya yang sedang sekarat dan memaafkannya, maka datang saja pada saat akan dimasukkan ke dalam api yang membara. Demi cinta dan sayang seorang ibu, maka datanglah sang ibu, duduk di dekat Rasulullah memandang anaknya yang dimasukkan ke dalam api. Namun apa yang terjadi? Baru akan diangkat tubuh Alqamah, maka berkatalah sang ibu, anakku, anakku, anakku Alqamah, saya maafkan dosa-dosamu kepadaku. Ketika itu pula maka Alqamah menghembuskan nyawa terakhir setelah sekian lama mengalami sekarat. Setiap orang tua menghendaki anaknya menjadi orang yang soleh. Namun banyak sekali anak manusia yang tidak menyadari kehendak orang tuanya tersebut. Banyak di kalangan anak muda yang membiasakan minum minuman keras, merokok sampai latihan untuk menghirup narkoba, selalu berjingkrak ria, tidak pernah berpikir masa depan. Padahal kebahagiaan orang tua itu berada pada kedewasaan mereka. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Surat Al-Hasyr ayat 18. Demikian pula bagi kalangan kaum dewasa yang telah berumah tangga. Banyak di antara mereka yang pandai berteori, membolak-balikan logika, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil demi meraih harta, kedudukan dan gengsi di hadapan manusia. Berdagang penuh dengan tipuan, memanfaatkan uang negara untuk mencapai kedudukan, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan sesaat. Apakah mereka tidak menyadari bahwa sesuap makanan yang haram masuk ke dalam badan menyebabkan doa tidak diterima selama 40 hari? Mereka mestinya berpikir berapa banyak barang yang mereka kuasai yang menyebabkan batalnya doa. Bila doa kita tertolak, maka orang tua yang berada di alam sana tidak pernah tersiram kesejukan. Padahal hanya itulah yang diharapkan oleh mereka, doa dari seorang anak. Ini berarti bahwa kita secara tidak langsung telah mendurhakai kedua orang tua kita sendiri. Biarpun sholat kita beribu-ribu rakaat, sedekah kita berjuta-juta rupiah, haji dan umrah kita berkali-kali, tapi saat tergores hati ibu kita, maka sorga itu bukan milik kita. Setitik air mata ibu yang tumpah dari perbuatan kita seperti peluru yang menembus dada kita.